senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan juga umur yang berkah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali hari ini Selasa 14 September 2021 kita bisa bertemu secara virtual melalui Zoom meeting di acara webinar dengan tema Cara Mudah Ekspor ke Berbagai Negara. Perkenalkan, saya Rinka Amelia yang akan memandu acara hari ini. Dan tentunya saya tidak sendirian, namun akan ditemani oleh satu narasumber kita yaitu Bapak Sugito Sigit. Admin. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali ya karena tadi ada sedikit kendala teknis dan kami lanjutkan kembali. Iya, sebelumnya perkenalkan saya dengan Rinka yang akan memandu acara pada hari ini dan tentunya saya tidak sendirian namun akan ditemani oleh satu narasumber kita yaitu Bapak Sugito Sigit. Namun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan rundown acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemutaran video company profile PT KAI Ocean Indonesia, yang ketiga pembacaan profil singkat Bapak Sugito Sigit, yang keempat pemaparan materi webinar oleh Bapak Sugito Sigit, yang kelima tanya jawab audiens, yang keenam foto bersama dan yang terakhir penutup. Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, mari kita buka acara yang pertama yaitu pembukaan dan marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara hari ini dapat berjalan dengan baik dan ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pemutaran video company profile PT KAI Ocean Indonesia. Audience atau GLA. Selain pengiriman logistik, kami juga memiliki layanan express delivery KAI Express.
peserta webinar yang berbahagia. Demikian tadi untuk profilnya Sky Ocean Indonesia. Dan selanjutnya, Bapak dan Ibu, kami ingin membacakan profil singkat Bapak Sugito Sigit yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Dan inilah profil singkat Bapak Sugito Sigit. Boleh ditampilkan? Baik, Bapak Sugito Sigit, beliau asli dari Kendal, Jawa Tengah, lahir di Kendal tanggal 4 Desember 1981. Beliau akrab dipanggil Bapak Sigit. Dan beliau berkecimpung di dunia ekspor-impor sejak tahun 2001. Dan saat ini beliau menggeluti dunia forwarder untuk pengiriman barang baik ekspor, impor maupun domestik. Beliau juga sebagai pendiri freight forwarder PT Sky Ocean Indonesia. Dan marilah kita sapa, inilah Bapak Sugito Sigit. Selamat pagi Bapak Sigit, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Linda. Iya, gimana kabarnya, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Dan hari ini sangat antusias sekali nih Pak untuk acara webinar yang alhamdulillah diikuti kurang lebih 50 peserta yang tersebar dari penjuru Indonesia ya, bahkan ada yang dari luar negeri juga bergabung. Luar biasa, Masya Allah ya. Dan kita langsung mulai saja, kami persilakan kepada Bapak Sigit untuk memaparkan materi webinar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan sehat dan semoga diberikan kelancaran usaha, lancaran rezeki hari ini ya, insya Allah. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua, Bapak yang sudah join bergabung dalam webinar hari ini. Semoga nanti pemaparannya bisa bermanfaat buat saya pribadi, buat Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Ninka sebagai moderator sudah berikan waktu kepada saya bisa memaparkan beberapa materi basic. Itu mudah, jadi tidak ada yang sulit sebenarnya dalam ekspor. Memang ada regulasi-regulasi yang harus kita lewatin terlebih dahulu. Mungkin bisa kita mulai slide-nya. Ya. Langsung saja ke materi Bapak Ibu semua, bahwa apa itu ekspor ya menurut Undang-Undang Kepabeanan. Jadi kalau di hukum itu ada Undang-Undang Hukum Pidana, tapi kalau di bidang kepabeanan itu ada Undang-Undang Kepabeanan, jadi yang mengatur keluar masuknya barang. Di Indonesia sudah diatur Undang-Undang Kepabeanan nomor 10 tahun 1995 dan dia dirubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2006. Menurut Undang-Undang Kepabeanan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah kepabeanan. Ya, pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Kepabeanan. Di Indonesia perbatasan darat ada dan perbatasan laut juga ada. Perbatasan darat itu di antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian di Timur Leste kalau nggak salah itu perbatasan darat, dan kemudian di seluruh teritori Indonesia berbatasan dengan laut. Secara yuridis, barang yang telah dimuat ke sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Jadi kalau barang Bapak Ibu semua sudah di atas kapal, sebenarnya itu sudah dikategorikan sebagai barang ekspor. Kemudian klasifikasi barang ekspor. Klasifikasi barang ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 2012 tentang ketentuan umum bidang ekspor ya.
itu dikategorikan menjadi 3 kategori: barang bebas ekspor, barang dibatasi ekspor, dan barang dilarang ekspor. Jadi Bapak Ibu semua yang punya rencana untuk ekspor, ya bisa dilihat lagi peraturan Menteri Perdagangan ini. Jadi barang bebas ekspor ini barang yang semua jenis barang yang tidak termasuk dalam barang yang dibatasi ekspor dan di barang dilarang diekspor. Kemudian barang dibatasi ekspor, ya Bapak Ibu sekalian, barang yang diekspornya hanya dapat dilakukan oleh eksportir yang telah mendapat persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk. Nah, ini barang yang dibatasi. Jadi boleh diekspor, tapi mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh kementerian. Selanjutnya yang ketiga, barang dilarang diekspor. Nah, ini bukan tidak boleh, sebenarnya dalam peraturan itu masih ada celah untuk bisa melakukan ekspor barang ini. Barang dilarang diekspor ini barang yang dilarang untuk diekspor dilakukan dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum atau melindungi kebutuhan domestik kita, terus melindungi sosial budaya dan moral masyarakat. Kemudian materi yang selanjutnya adalah barang dibatasi diekspor. Apa aja sih barang-barang yang dibatasi gitu. Nah, ini contoh-contoh barang yang dibatasi, yaitu misalnya kopi. Kopi ini sebenarnya permintaannya banyak sekali, tapi oleh pemerintah Indonesia dibatasi, jadi harus atas persetujuan dari Kementerian Perdagangan. Nah, ini untuk kopi ini eksportir harus terdaftar sebagai ETK, ya. Eksportir terdaftar kopi atau eksportir kopi sementara. Kemudian beras. Nah, beras ini sebenarnya banyak sekali di Indonesia ya, permintaan juga banyak malah, tapi kenapa Indonesia banyak impor? Ya. Beras ini bisa diekspor, mungkin beras-beras tertentu, ya, misalnya beras ketan itu banyak diminta sekali, ya, tapi harus persetujuan dari Kementerian Perdagangan dan rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Kemudian item selanjutnya atau komoditas kayu, ya. Kayu ini dibatasi ekspornya boleh dengan menyertakan sistem verifikasi legal kayu. Jadi asal usul kayu itu harus jelas, ya, bukan hasil illegal logging segala macamnya. Produk kayu juga seperti furniture ini bisa diekspor, ya, harus melampirkan fee legal. Kemudian sisa scrap logam. Sisa scrap logam ini bisa diekspor atas persetujuan dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Selanjutnya sarang burung walet. Nah, ini permintaan sangat besar sekali ini sarang burung walet ini. Tapi memang sama pemerintah kita dibatasi sehingga eksportir harus terdaftar sarang burung walet dengan rekomendasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Selanjutnya pupuk non subsidi. Pupuk non subsidi ini bisa diekspor, ya, atas persetujuan dari PT Pupuk Indonesia, dan mungkin ini juga harus atas persetujuan kementerian juga. Item selanjutnya adalah tumbuhan alam dan satwa liar, ya. Ini atas persetujuan dari Kementerian Perdagangan dan rekomendasi dari Kementerian Kehutanan. Tumbuhan satwa liar ini seperti ikan yang dilindungi seperti arwana, ya. Kemudian hewan-hewan yang mungkin ikan hias, ya. Tumbuhan-tumbuhan seperti kayu gaharu. Kayu gaharu ini sebenarnya permintaan banyak sekali. Tapi oleh pemerintah kita dibatasi sehingga harus atas persetujuan Kementerian Perdagangan dan rekomendasi Kementerian Kehutanan. Selanjutnya adalah item perak, emas, timah, dan batangan. Ya.
Ini bisa diekspor atas persetujuan ekspor emak Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian dan verifikasi surveyor. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang mempunyai komoditas-komoditas tertentu ini yang dibatasi ekspornya, nanti mudah-mudahan dari tim kita bisa membantu untuk menyiapkan legalitas itu. Jadi Bapak Ibu tetap bisa melakukan ekspor walaupun keterbatasan mungkin legalitas tidak memenuhi. Selanjutnya adalah next slide. Barang dilarang diekspor. Ya, sesuai peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 45 tahun 2019 tentang barang dilarang diekspor. Ya, item-itemnya antara lain ada 4 item produk dari produk pertanian, kehutanan, pertambangan, juga produk cagar budaya, Bapak Ibu sekalian. Untuk produk pertanian, ini adalah karet alam dalam bentuk lain selain smoke, seed, dan TSNR atau SIER. HS code-nya adalah 400129. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa dapat referensi juga dari INSW, bisa dicek juga mengenai lartasnya ya. Mungkin lartas adalah larangan dan pembatasan. Kemudian produk kehutanan ini seperti produk kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak. Jadi ini kayu yang masih gelondongan atau yang sudah dipotong siku ya, tidak diolah. Nah, ini sebenarnya dibatasi atau maaf dilarang diekspor. Jadi kita tidak bisa ekspor bahan baku. Sebenarnya ini yang dilarang ini adalah bahan baku semua. Kemudian produk pertambangan. Jadi Bapak Ibu pasir alam dari segala jenis berwarna maupun tidak selain pasir mengandung logam dari bab 26. Ini contoh yang dilarang di pertambangan adalah HS 2505, 2508, 2512, 2530. Nanti bisa dicek lagi referensi dari INSW-nya. Kemudian produk cagar budaya. Nah, cagar budaya ini tidak boleh diekspor Bapak Ibu sekalian ya. Nah, koleksi dan barang kolektor kepentingan zoologi, botani mineral, anatomi, histori, arkeologi. Ya, ini termasuk HS code 9705. Jadi bisa direferensikan barang yang barang yang dilarang diekspor itu Peraturan Menteri Perdagangan nomor 45 tahun 2019. Selanjutnya next. Nah, harmoni sistem atau HS code ya. HS code ini sebuah angka ya, angka untuk mengklasifikasikan barang. Sebentar, ini agak coret-coretan enggak? Di sini coret. Apakah ini? Ya, HS code ini adalah sistem klasifikasi barang perdagangan dunia untuk mempermudah menetapkan tarif, mencatat transaksi perdagangan, mengontrol transportasi, dan melaporkan data statistik perdagangan. Saat ini HS code menjadi dasar pengklasifikasian produk ekspor impor di Indonesia yang diterjemahkan ke dalam buku tarif bea masuk BTMI yang menjelaskan tarif per produk. Ya. Jadi HS code ini 4 digit pertama ini seluruh dunia sama, ya. Nah, ini untuk mengklasifikasi angka-angka yang mengklasifikasikan barang. Jadi memberikan kemudahan keseragaman klasifikasi produk, terus memudahkan mengumpulkan data dan laporan statistik ekspor impor, memberikan sistem yang resmi secara internasional dan pemberian kode penjelasan klasifikasi untuk masing-masing produk perdagangan ekspor dan impor. Nah, ini Bapak Ibu harus sebagai UMKM atau sebagai pelaku ekspor dan impor harus mengetahui HS code ini apa sih? Ya, karena penting sekali untuk pasti akan ditanyakan oleh buyer nanti atau biasa ditanyakan oleh pihak pelayaran atau forwarder akan ditanya ini HS code-nya apa produknya seperti itu. Selanjutnya,
Incoterms. Incoterms ini sangat penting sekali Bapak Ibu semua ya untuk pemula, UMKM, apapun yang berhubungan dengan ekspor dan impor atau perdagangan internasional, Bapak Ibu harus memahami Incoterms ini. Karena Incoterms ini adalah cara perdagangan dan hak-hak penjual dan pembeli. Sampai mana sih haknya pengiriman, sampai mana haknya pembeli, sampai mana haknya buyer. Nah, secara definisi, Incoterms atau ketentuan perdagangan internasional yakni seperangkat ketentuan kontrak, syarat penyerahan barang untuk pengiriman barang internasional. Bapak Ibu, para penjual dan pembeli menentukan titik pengiriman atau penyerahan sebagai bentuk tanggung jawab dari masing-masing pihak, baik berupa biaya, jenis pengangkutan, resiko, dan lain-lain. Jadi Incoterms ini adalah tanggung jawab. Misalnya Ibu atau Bapak Ibu semua jual saat ini di pledge market ya. Pledge market itu adalah kita memilih, kita mau pakai kurir siapa ini untuk mengambil barang itu, untuk mengantarkan. Nah, ini sebagai udah masuk ke Incoterms. Ya. Atas penetapan Incoterms ini, antara penjual dan pembeli bersepakat untuk mengalokasikan resiko dan tanggung jawab pada mereka pada titik penyerahan yang disepakati bersama. Secara garis besar, Incoterms ini mengatur tempat pengiriman, kewajiban ekspor, seperti pemeriksaan dokumen, biaya dan ekspor impor, biaya pengangkutan, resiko kerusakan. Ya. Next selanjutnya adalah ini adalah diagram Incoterms. Jadi Bapak Ibu semua, ini sangat penting sekali ya. Misalnya ada penjual, dia Incoterms-nya Xwork atau EXW. Nah, ini tanggung jawabnya hanya sampai di gudang penjual saja. Ya. Kalau misalnya FOB atau free on board, nah ini tanggung jawabnya adalah sampai di kapal, ya, sampai masuk ke kapal. Ini adalah contoh diagram Incoterms. Yang hijau ini yang hijau adalah untuk ekspor, yang biru untuk impor. Ya, contohnya adalah seller, ini adalah penjual. Terus first carrier ini adalah tracking dari gudang penjual ke pelabuhan, atau long side ini adalah pelabuhan seaway. Ya, loading port ini adalah tempat loading atau pelabuhan loadingnya. Kemudian ada gambar pesawat dan gambar kapal. Nah, ini adalah sea freight atau air freight-nya. Jadi tanggung jawab sampai mana penjual pengiriman barang tersebut. Kemudian destination port itu adalah pelabuhan tujuan. Terus kemudian seaway alongside, kemudian tracking juga, terus kemudian sampai ke gudangnya buyer. FOB misalnya banyak sekali yang teman-teman UMKM atau factory di Indonesia menggunakan term ini, adalah free on board, di mana tanggung jawab penjual itu hanya sampai ke pelabuhan muat. Misalnya FOB Jakarta, jadi penjual bertanggung jawab mengantarkan barang itu sampai ke terminal atau pelabuhan Jakarta. Jadi setelah itu tanggung jawab dari pembeli. Jadi ada port loading, sea freight, itu tanggung jawab pembeli. Kemudian kalau misalnya CIF, cost and freight, itu tanggung jawab penjual sampai ke pelabuhan tujuan. Ya, misalnya CIF itu harus mencantumkan CIF negara tujuan, misalnya CIF Shanghai atau CIF Singapura. Jadi penjual itu tanggung jawabnya mengantarkan kontainer atau barang tersebut sampai ke pelabuhan Shanghai misalnya. Jadi setelah di pelabuhan Shanghai itu tanggung jawab penjual sudah selesai. Jadi nanti akan diteruskan oleh pembeli. Nah, ini contoh diagramnya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan file ini untuk referensi ya, karena sebelum Bapak Ibu melakukan negosiasi dengan buyer atau pembeli di luar negeri harus memahami ini dulu. Jadi tanggung jawab penjual sampai mana, tanggung jawab pembeli sampai mana. Ya, harus memahami Incoterms ini. Ini adalah basicnya eksportir atau importir untuk melakukan transaksi jual beli.
Next-nya. Nah, ini yang sering digunakan adalah free on board. Nah, FOB merupakan syarat penyerahan barang di mana penjual menyerahkan barang ke pembeli hingga barang ditempatkan di atas kapal atau board. Nah, ini ada tanggung jawabnya, kewajiban eksportir, bertanggung jawab mengantarkan barang sampai ke atas kapal, kemudian menunggu biaya risiko sampai barang berada di atas kapal. Mengurus dokumen, jadi tanggung jawab eksportir menyiapkan dokumen itu juga sampai barang itu benar-benar masuk di atas kapal. Jadi harus melewatin kepabeanan juga gitu. Nah, kewajiban importir menanggung biaya dan resiko dari barang sudah dimuat di atas kapal. Terus dokumen impor dan dokumen lainnya dalam rangka mengurus barang impor. Jadi setelah barang itu di atas kapal negara asal, ya itu tanggung jawab importir. Jadi penjual atau eksportir hanya mengantarkan sampai pelabuhan saja. Itu kalau kontainer, dan kalau LCL atau kontainer barang yang tidak full satu kontainer itu diantarkan sampai gudang konsolidasi. Kemudian next untuk Incoterms. Ini adalah CIF, sering juga dipakai oleh eksportir di Indonesia juga, merupakan harga penawaran yang sudah mencakup harga barang, biaya kapal, dan juga premi asuransi. Jadi ini hanya freight-nya sampai negara tujuan itu ditanggung oleh penjual. Jadi kewajiban eksportir misalnya mengirim barang peserta menanggung resiko sampai barang berada di atas kapal, menanggung biaya transportasi, mengurus dokumen ekspor, ya, terus asuransi juga di cover sama penjual. Jadi buyer atau importir itu menerima barang sampai pelabuhan tujuan, kemudian mereka melakukan custom clearance sendiri. Next-nya. Tahapan-tahapan dalam ekspor Bapak Ibu sekalian ya, ini penting juga bahwa sebelum melakukan ekspor itu Bapak Ibu harus memahami dulu tahapan-tahapan dalam ekspor. Yang pertama adalah sales contract, dokumen persetujuan antara penjual dan pembeli. Ini harus sudah fix dulu tadi, harus mencantumkan terms tadi ya. Jadi misalnya harga $1 CIF Shanghai. Jadi Bapak Ibu juga $1 itu udah termasuk harga pengiriman dari Jakarta ke Shanghai. Ya. Misalnya sales kontraknya $1 FOB. Jadi ya $1 FOB ini artinya bahwa harga dari gudang sampai ke pelabuhan di Priuk itu adalah tanggung jawab penjual. Jadi ini harus di state juga di sales kontrak ini agar lebih jelas transaksi jual belinya. Nah, misalnya $1 ex-work. Nah, ex-work ini artinya bahwa Bapak Ibu menjual barang di gudang eksportir. Jadi tanggung jawabnya Ibu ya sampai gudang saya silahkan diambil. Nah, itu $1 berarti ya ambil di gudang saya gitu. Ya ini untuk sales kontrak ini harus nanti lebih perinci lagi, Incoterms-nya harus di state juga. Kemudian LC opening, ini cara pembayaran sebenarnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan buyer dari luar negeri misalnya, nah ini untuk term pembayarannya lebih aman menggunakan LC atau TT, transfer secara langsung ke rekening Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya LC, maka ada pihak ketiga untuk menjamin pembayaran tersebut. Jadi untuk pemula mungkin lebih baik TT 100%, jadi sebelum barang terkirim sudah dibayar, atau misalnya pakai LC kalau yang sudah misalnya udah percaya dengan buyer. Kemudian yang ketiga, ini adalah cargo shipment process. Ini adalah pengurusan dokumen ya. Jadi tadi yang ada barang itu boleh diekspor atau enggak, ya, barang dibatasi atau enggak. Nah, ini proses cargo shipment process ini adalah proses dari bea cukai untuk merilis barang tersebut masuk ke dalam kapal atau get in ya, kalau disebutnya di forwarder. Jadi cargo shipment process ini adalah proses dokumentasi mulai dari tadi PEB, NPE, terus legalitas yang diperlukan. Nah, ini adalah cargo shipment process, ini adalah proses di bea cukai. Kemudian
Yang keempat adalah shipping dokumen. Nah, setelah barang masuk ke kapal, sudah dirilis sama bea cukai, barang boleh masuk ke seaway dan di loading di atas kapal. Kemudian Bapak Ibu semua harus menyiapkan dokumen untuk buyer itu bisa merilis atau custom clearance di negara tujuan. Ya, proses. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen apa saja yang akan diminta oleh buyer. Nah, ini mungkin di sales kontrak disebutkan juga. Nah, ini nanti selanjutnya ada contoh-contoh dokumen. Next. Nah, ini dokumen ekspor apa aja sih yang biasa dipakai untuk buyer itu merilis dokumen di negara tujuan. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu juga dokumen apa aja yang harus disiapkan untuk mengeluarkan barang nanti ya di negara tujuan oleh buyer. Nah, pertama adalah shipping instruction, ini diberikan oleh eksportir untuk ke pelayaran atau forwarder. Ya, nanti barang shipping instruction ini adalah detail-detail barang apa yang akan di shipment, barang apa aja, jumlahnya berapa banyak ya. Ini shipping instruction atau instruksi pengapalan barang. Ya. Kemudian invoice atau faktur. Ini state adalah harga barang tersebut. Nah, ini di invoice ini harus ada tercantum juga tadi harga price-nya ini apa termnya, CAF, FOB atau ex-work. Nah, ini di state di sini juga. Ya, kemudian adalah packing list. Ya, packing list ini ada dokumen yang mungkin berat barang berapa, dimensinya, ya, sebenarnya rincian spesifikasi barang ekspor sesuai yang tertera di invoice. Kalau di packing list ini tidak mencantumkan harga ya Bapak Ibu ya, cuma berat, misalnya per itemnya berapa, ukuran barangnya berapa. Jadi customer tahu nanti misalnya mau unloading barang ini harus pakai alat apa nih, atau bisa pakai manpower manusia biasa. Dan ini memberikan informasi itu. Misalnya satu crate ukurannya 1 meter kali 2 meter. Nah, ini kan nggak bisa diangkat pakai manual. Jadi mereka harus menyiapkan alat untuk menurunkan barang tersebut. Kemudian adalah pemberitahuan ekspor barang. Nah, ini tadi proses yang kargo shipment tadi. Jadi ini adalah proses persetujuan dari bea cukai ya. Ini berhubungan tadi dengan undang-undang kepabeanan tadi. Jadi kalau kemudian nextnya adalah bill of lading. Nah, ini bill of lading ini diterbitkan oleh shipping line, shipping company atau forwarder. Ya, forwarder nanti bisa menerbitkan bill of lading ini ya. Bill of lading ini sebenarnya semacam resi pengiriman. Ya, ini bahwa pihak ketiga memberikan resi ini untuk tanda bahwa oh barang Bapak Ibu sudah dimuat di atas kapal gitu. Seperti itu ya. Kemudian dokumen pendukung lainnya adalah asuransi. Ini kalau misalnya si IAF tadi, cost insurance and freight. Nah, ini tanggung jawab penjual itu memberikan polis asuransi untuk barang itu tercover sampai di negara tujuan. Nah, ini juga diperlukan juga oleh importir atau buyer di luar negeri untuk merilis dokumen. Nextnya, nah, dokumen ekspor selanjutnya adalah Certificate of Origin. Ini sangat diperlukan juga ya dalam preferensi tarif juga. Misalnya hubungan Asia Cina ASEAN Trade Free Agreement ini, COO ini dapat mengurangi import duty ya. Di samping juga memuat keterangan bahwa barang yang diekspor berasal dari Indonesia. Beberapa negara yang sudah berhubungan atau beragreement bekerja sama dengan Indonesia itu dapat mengurangi biaya masuk Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya dengan Cina itu menggunakan form E, ASEAN itu form D ya, itu bisa mengurangi atau bisa 0%. Misalnya kita kirim barang ke China menggunakan form E, itu
bayarnya akan dapat fasilitas 0% kalau barang itu dari Indonesia. Ya, misalnya kita ekspor ke Thailand, misalnya ekspor durian ya. Nah, itu kalau Bapak Ibu bisa memberikan form Delta, itu pembeli di Thailand bisa mendapatkan bea masuk 0%. Ya. Kemudian selanjutnya adalah dokumen Certificate of Analysis. Ini mungkin barang-barang tertentu saja yang memberikan analis datanya, misalnya seperti yang sekarang lagi ramai itu bungkil gitu kan, dia harus dapat analisa datanya seperti apa di konten barangnya tersebut. Kemudian Bapak Ibu, phytosanitary certificate. Nah, ini dikeluarkan oleh Kementerian Badan Karantina, Kementerian Pertanian untuk produk hasil bumi, perikanan dan peternakan. Ini kedengaran ya Bapak Ibu semua ya. Nah, phytosanitary ini di hasil bumi seperti kayak jahe itu. Terus kemudian kita misalnya mau ekspor pinang, ini perlu phytosanitary. Kemudian untuk ekspor ikan atau daging ataupun susu misalnya ya, nah ini diperlukan. Atau buah-buahan yang sekarang lagi rame ya, misalnya mau ekspor manggis ke Cina, nah ini memerlukan sertifikat phytosanitary ini. Mungkin atas permintaan bayar juga, karena ini adalah kepentingan untuk proses custom clearance di negara tujuan. Nextnya dokumen laporan surveyor. Nah, ini yang tadi kita bahas mengenai barang yang dibatasi ekspornya. Nah, ini memerlukan dokumen yang memuat detail hasil surveyor untuk komoditas tertentu yang dikeluarkan oleh Sukovindo, SGS, atau sejenisnya. Seperti kayu atau batu alam kalau nggak salah. Nah, batu alam itu memerlukan laporan surveyor untuk submit data PEB agar bisa diterbitkan NPE sama bea cukai. Kemudian dokumen fee legal. Nah, fee legal ini dokumen yang memuat identitas hasil kayu dan olahan kayu. Bapak Ibu sekalian, untuk ekspor furniture, terus kayu olahan, kemudian plywood, itu memerlukan fee legal ini. Kemudian dokumen selanjutnya adalah fumigation certificate. Nah, ini adalah fumigasi, itu fumigasi bertujuan untuk mengamankan barang dari serangan hama atau rayap. Ada beberapa yang kebanyakan kayu yang memerlukan fumigasi seperti ini. Kayu itu harus diberikan fumigasi sertifikat. Next. Cukup sekian ya Bapak Ibu sekalian atas pemaparannya, semoga bermanfaat. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin Bapak saya mau ekspor komoditas ini bisa dibantu nggak? Nah, nanti mungkin dari tim kita bisa memberikan solusi seperti under name, itu boleh dilakukan. Demikian Ibu Rinka, terima kasih. Mungkin sesi selanjutnya silahkan. Baik, terima kasih banyak kepada narasumber kita, Bapak Sigit, yang sudah memaparkan materi webinar pada hari ini. Dan tentunya tidak lengkap rasanya ya Bapak dan Ibu jika kita hanya satu arah saja. Namun dan Ibu yang ingin ya pertanyaan tersebut melalui chat dan akan kami pilih sesuai dengan urutan, nanti kami akan bacakan langsung dijawab oleh Bapak Sigit. Kami persilahkan ya untuk Bapak Ibu yang ingin ini ya. Jadi bisa klik di bawah
saya share screen, ada chat, dan bisa tuliskan untuk. Baik, pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, kami juga ingin memberikan informasi nih ya, potensi ekspor. Jadi potensi permintaan komoditas yang mana banyak sekali eksportir mengirimkan ke luar negeri. Seperti apa saja? Nah, kami ingin menginformasikan bahwa ada jahe, banyak sekali permintaan dari Singapura, Brunei, kemudian Vietnam, Malaysia. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin ekspor jahe, itu bisa negara-negara tadi bisa di-approach ya. Karena banyak sekali permintaan jahe ke sana, dan tentunya ada yang menggunakan river container atau kontainer dengan pendingin, dan ada juga yang menggunakan kontainer general yang kontainer biasa. Kemudian ada briket Bapak Ibu sekalian. Jadi arang ya, namun ini ada keterbatasan di pelayaran. Memang banyak sekali permintaan arang ke luar negeri, dari Bea Cukai tidak ada masalah. Namun dari pihak liner atau pelayaran, ini mereka termasuk kategori DG atau dangerous goods atau barang berbahaya yang mudah. Kemudian produk brown sugar dari kelapa, kemudian juga ada komoditas turunan kelapanya ya, coconut fiber, cocoa fiber, dan seterusnya. Lalu kemudian ada juga untuk komoditas pinang. Nah, pinang ini mungkin familiar ya, banyak sekali pengiriman ekspor untuk komoditas pinang. Kemudian porang. Lalu ada keraton mitra Jina, ini tujuan ekspornya ke Amerika, India. Lalu ada gurita atau cumi-cumi. Nah, ini China dan Korea banyak sekali permintaan gurita dan cumi-cumi. Dan dari Timur Tengah, China juga banyak permintaan komoditas Indonesia berupa palm oil atau CPO. Lalu yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Sigit juga untuk plywood, kemudian furniture, ini banyak sekali pengiriman ke Eropa, Amerika, dan juga Timur Tengah atau Middle East. Jadi buat Bapak Ibu ini sekedar referensi. Kami persilahkan jika ingin mengekspor barang-barang yang tadi, namun jika barang-barang lain yang tidak kami sebutkan pun kami juga bisa untuk menghandle pengiriman Bapak dan Ibu sekalian. Karena K Ocean Indonesia ini mempunyai servis berupa custom clearance, pengiriman menggunakan air freight, sea freight, land transportation, interinsular domestik. Kami juga bisa handle untuk project and bulk cargo, full container, LCL. Jadi LCL itu less than container loaded. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin mengirimkan barang-barang, namun tidak full satu kontainer, hanya misalnya 3 CBM atau 3 kubik, atau 4 CBM, kita bisa hanya LCL. Lalu warehousing, kami juga bisa menyewakan warehouse karena kami punya warehouse di area Jakarta Utara. Dan juga door-to-door service, kami bisa melakukan pengiriman dari mulai door-nya pengirim sampai door-nya penerima atau door-to-door service. Dan kami juga punya tracking sendiri yang sudah dilengkapi dengan GPS tracing. Jadi Bapak Ibu yang ingin pengiriman menggunakan truk, dan kami bisa menyediakan trackingnya yang sudah dilengkapi dengan GPS tracing. Dan kemudian servis kami tidak hanya itu saja, namun kami juga bisa memberikan jasa ekspor impor license atau under name. Jadi penyedia jasa sewa untuk perusahaan atau bagi calon eksportir yang belum memiliki izin ekspor atau belum mempunyai perusahaan, karena di Zoom Meet kali ini ada beberapa juga yang memang dari personal ya, dan itu tidak menjadi masalah. Eksportir itu terbuka untuk siapapun dari manapun juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah ada banyak sekali pertanyaan dari Bapak yang sudah antusias, Bapak dan Ibu tentunya ya. Kami akan coba shortlist terlebih dahulu. Ada dari Bapak Rizky Dwi Ramadan. Saya langsung bacakan ya Pak Sigit ya. Baik, selamat pagi Bapak Rizky. Ini pertanyaan dari beliau, untuk pembuatan dokumen COO dan fumigasi, apakah ada biaya tambahan? Silahkan Pak Sigit. Ya, pembuatan COO
Untuk pembuatan COO ini sebenarnya gratis ya Bapak Ibu ya. Di Kementerian Perdagangan ini sebenarnya murah, hanya beli form 25.000 kalau nggak salah, tapi mungkin bisa diberikan delegasi ke freight forwarder untuk prosesnya. Kalau misalnya Bapak Ibu belum bisa proses, nanti bisa kita bantu. Tapi sebenarnya nggak terlalu mahal sih COO ini ya. Kemudian apa tadi Bu Rinka? Fumigasi ya. Kalau fumigasi ini ada tambahan Bapak ya. Misalnya fumigasi ke Australia ini AKIS. Jadi ada tambahan biaya tersendiri. Nah, mungkin dari harga yang Incoterms tadi, kalau misalnya Bapak Rizky ya. Ya, betul Pak Kalau Rizky. misalnya Bapak Rizky jual misalnya FOB Priuk, itu berarti tanggung jawab migrasi ada di penjual. Gitu. Baik, itu ya tadi untuk jawabannya Pak Rizky. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang tadi sudah ditanyakan dan masih menyambung terkait dengan COO nih Pak Sigit ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Mei. Selamat siang Ibu Mei. Beliau menanyakan mengenai COO juga. Misalnya kita mau kirim barang dari India ke Pakistan, namun ada larangan untuk India kirim ke Pakistan. Lalu barang dari India tersebut dikirimkan ke Indonesia dahulu, lalu dikirimkan ke Pakistan. Jadi muter ya Pak ya. Apakah COO-nya bisa diubah menjadi Indonesia? Silahkan Pak Sigit. Iya, terima kasih Bu Mei ya atas pertanyaannya ya. Ini sebenarnya transitmen ini ya. Transitmen ini sebenarnya sedikit terlarang di Indonesia sebenarnya karena bukan asli produk Indonesia, tapi kita men-state-nya produk Indonesia. Tapi mungkin kalau di Indonesianya bisa dikeluarkan, diproses dulu, ya, diproses dulu, bisa nanti diterbitkan CO. Tapi kalau misalnya hanya transit di Jakarta, kemudian setelah di Jakarta dapat space lagi untuk kirim lagi ke Pakistan atau ke India, itu transitmen. Sebenarnya nanti kalau ketahuan ini sangat riskan juga karena kalau transitmen hanya di pelabuhan nanti kemudian diangkut lagi ke negara lainnya itu terus kita menerbitkan CO ini sebenarnya agak riskan karena sebenarnya bukan produk Indonesia asli. Di China juga banyak sekali permintaan seperti ini. Jadi misalnya dari China dia nggak bisa ekspor langsung ke Amerika via Indonesia dulu seakan-akan itu produk Indonesia. Kita buat COO, kemudian kita ekspor ke Amerika. Ini transitmen. Mungkin bisa jawabannya bisa memuaskan ya Ibu ya. Baik, itu tadi ya untuk jawabannya Bu Mei dan mudah-mudahan bisa terjawab. Lalu selanjutnya ada pertanyaan. Untuk ekspor beras biasanya dibatasi sampai berapa ton atau berapa kontainer. Dan untuk biaya pengirimannya di kisaran berapa USD. Baik, untuk berapa USD-nya kami harus pastikan terlebih dahulu untuk tujuannya ya Pak ya. Jadi dari mana port asal misalnya Jakarta menggunakan via Tanjung Priok, kemudian POD atau port of discharge atau destination-nya di mana, lalu berapa kontainernya, dan itu yang akan menentukan kisaran berapa biayanya. Namun untuk pembatasan sampai berapa ton atau berapa kontainer kami persilahkan mungkin bisa dijawab oleh Pak Sigit. Ya, sebenarnya untuk barang yang dibatasi ini walaupun sedikit juga sebenarnya dibatasi Bapak ya. Karena namanya dibatasi nggak boleh sekilo, mungkin kalau sekilo buat sampel sih mungkin bisa ya, tapi kalau satu kontainer atau itu udah nilainya udah ekspor itu dibatasi. Jadi kalau misalnya cuma kirim 1 kilo itu bisa mungkin via jasa kurir seperti DHL untuk sampling itu bisa. Jadi kalau tapi untuk ton atau kontainer itu sebenarnya udah dibatasi. Jadi harus atas persetujuan Kementerian Perdagangan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Inas Uki. Izin bertanya, dokumen apa yang dibutuhkan untuk ekspor minyak kelapa sawit? Silakan Pak Sigit.
kelapa sawit ini sebenarnya komoditas yang sekarang lagi booming, banyak permintaan ya. Kalau menurut Lartas, CPO 10 ini atau minyak kelapa sawit ini tidak ada lartas ya, boleh diekspor. Mungkin itu permintaan dari buyer. Kalau nggak salah itu permintaannya adalah COA, Certificate of Analysis, ya. Kemudian karantina juga, ya. Jadi tidak ada dokumen tertentu sih, Ibu ya, Ibu atau Bapak nanti ya, Ibu Inas Uki ini mungkin tidak ada tertentu. Mungkin Certificate of Analysis ini perlu sama MSDS ya, kemudian sama karantina kalau nggak salah. Itu untuk custom clearance di negara tujuan. Baik, semoga terjawab ya Pak. Lalu selanjutnya nih, mohon maaf tidak ada namanya, namun ada clue-nya nih, P. Sugi. Mudah-mudahan namanya betul ya, tapi kalau salah saya mohon maaf. Ini pertanyaan dari beliau. Saya ada rekanan UMKM lokal di bidang jagung, emping, durian. Wow, luar biasa sekali ya Pak ya. Untuk diekspor ke bagian mana dan mekanismenya seperti apa? Silahkan Pak Sigit. Komoditas Indonesia ini sangat luar biasa, banyak sekali ya. Tapi kadang perlu diedukasi untuk UMKM ini. Mungkin next webinar kita adalah bagaimana cara mencari buyer. Nah, ini mungkin pertanyaan Bapak atau Ibu ini sangat bagus ya. Bagaimana sih memasarkan produk kita di luar negeri? Nah, nanti next webinar kita akan bahas bagaimana kita UMKM ini bisa bersaing di masa pandemi ini, bisa ekspor. Ya. Mungkin Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sekarang banyak sekali permintaan ya, produk-produk hasil bumi Indonesia ini sangat luar biasa diminati. Bahkan yang terakhir lagi viral ini adalah gedebok pisang, itu diekspor ke Amerika. Yang kita di Indonesia dibuang-buang, gedebok pisang ini di Amerika dibuat untuk obat-obatan. Ya, ini potensi luar biasa sekali. Sampai selain gedebok pisang ini ada bungkil, ini bungkil buat makanan. Jadi banyak potensi. Nanti mungkin di next webinar kita akan bahas bagaimana sih kita bisa memasarkan produk lokal UMKM ini agar bisa mendapatkan buyer gitu kan. Nah, mungkin di next webinar nanti Bapak Ibu bisa join untuk mendapatkan tutorial ini. Baik, jadi sudah dikasih clue juga nih Bapak Ibu sekalian ya. Rencananya untuk next webinar kita akan angkat tema terkait bagaimana cara pencarian buyer dengan mudah di luar negeri. Ini sangat menarik sekali tentunya ya. Namun tadi terkait jawaban dari Pak Sigit mudah-mudahan sudah menjawab atas pertanyaan yang Bapak atau Ibu sampaikan ya. Selanjutnya nih Pak Sigit, ada pertanyaan dari Bapak Atamimi. Apakah barang yang dibatasi ekspor komoditinya sudah terakomodir semua pada list di instansi terkait? Silakan Pak. Ya, terima kasih ya Pak Atamimi tadi yang bertanya mengenai apakah produk-produk yang sudah di list tidak bisa diekspor itu sudah apa tadi? Barang yang dibatasi ekspor komoditinya sudah terakomodir pada list di instansi terkait. Iya. Ya, sebenarnya sudah diatur pada kementerian masing-masing ya. Misalnya Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dia sudah melis tadi ada 4 kalau nggak salah ya. Ada 4 bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan satu lagi apa? Tadi bisa diinfo lagi slide-nya. Jadi ada 4 barang yang nggak bisa yang dilarang diekspor, itu adalah cagar budaya. Ya. Produk pertanian ini nanti diatur oleh Kementerian Pertanian, produk kehutanan juga diatur oleh Kementerian Kehutanan, tapi muaranya ada di Kementerian Perdagangan. Ya, jadi rekomendasi atas Kementerian Pertanian boleh diekspor atau sudah mendapatkan rekomendasi nanti dibawa ke Kementerian Perdagangan, jadi boleh untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Begitu juga dengan produk kehutanan ini harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Kehutanan, kemudian nanti dibawa ke Kementerian Perdagangan, nanti bisa diekspor. Nah, itu sebenarnya yang sulit ini mendapatkan rekomendasi ini. Ya. Kalau misalnya sudah dilarang diekspor tapi bisa mendapatkan rekomendasi ya itu
sangat luar biasa. Mungkin potensi permintaan banyak di Indonesia sudah tercukupi ya, mungkin bisa. Kemudian Baik, demikian ya Pak Atamimi, mudah-mudahan terjawab dari pertanyaan yang dikemukakan. Selanjutnya dari Ibu Nur Ainun Sidabutar ya. Pertanyaan dari beliau, apakah semua dokumen tadi itu untuk semua jenis ekspor atau hanya beberapa jenis ekspor saja? Silahkan Pak Sigit. ya, terima kasih Bu Nur untuk pertanyaannya ya. Untuk dokumen yang standar itu untuk ekspornya itu kalau misalnya bayar produknya nggak spesial ya, misalnya kita ekspor barang misalnya mesin gitu. Mesin ini sebenarnya atau spare part ini misalnya cuma memerlukan invoice, packing list, BL, nah, ini sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau misalnya produknya yang kita ekspor misalnya jahe, nah, jahe ini kan ada spesialis juga. Misalnya bayarnya kita minta sertifikat of origin ya untuk COO, kemudian minta fitosanitary juga karena keperluan untuk proses custom clearance di negara tujuan. Ini perlu dikomunikasikan lagi ya Bapak Ibu untuk permintaan dokumen ini ke buyer. Jadi ini penting sekali. Jangan sampai nanti kita kirim barang tapi buyer nggak bisa rilis gitu karena tidak tahuan kita untuk menyiapkan dokumen yang diminta sama buyer. Jadi sebelum di kontrak itu biasanya harus di state juga dokumen apa yang diminta. Selain tadi Incoterms di sales contract tadi di state juga dokumen apa aja yang diminta. Misalnya dia minta COO, fitosanitary, certificate of analysis. Nah, itu di state juga di sales kontraknya biar kita bisa nggak sih provide atau menyiapkan dokumen tersebut untuk buyer rilis kargonya di negara tujuan. Nah, ini penting sekali ya. Baik, artinya Pak Sigit, berarti kita tidak serta-merta menyertakan dokumen pendukung dengan inisiatif kita sendiri ya. Artinya kita harus konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak penerima apa saja dokumen yang diperlukan. Seperti itu ya Pak Sigit? Iya, jadi kita standarnya adalah kalau misalnya CIF tadi invoice, packing list, BL, insurance itu sebenarnya udah atau standar certificate of origin udah cukup 4 dokumen itu untuk buyer rilis kargo di negara tujuan. Tapi kalau misalnya ada permintaan lain, misalnya kita minta dokumen lain dong seperti ada lain misalnya kayak ke Timur Tengah itu harus endorse by kedutaan. Nah, ini kan atas permintaan dari pembeli. Gitu. Regulasi di negara tujuan di negara masing-masing itu berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jadi kita harus memahami juga misalnya di Indonesia harus sedikit ribet nih, harus barang dokumennya harus asli semua. Kalau di negara Eropa ya by email juga udah bisa rilis. Nah, kadang di negara-negara lain kita harus memahami juga itu kultur-kultur budaya seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Sigit. Lalu selanjutnya, selamat pagi, saya Taufik dari PT Brajata Indo Trading Parahyangan. Selamat pagi menjelang siang Pak Taufik. Oke, beliau menyampaikan, saya bacakan untuk pertanyaan dari beliau. Anggaplah kita menerima pembayaran TT down payment 50%. Nah, untuk menjaga keamanan kan kita pegang BL dan menunggu pelunasan barulah BL dan dokumen lain dikirim. Namun jika barang sudah sampai di tempat, namun sisa pembayarannya tidak terbayarkan dalam waktu yang cukup lama. Apakah ada aturan yang bisa melindungi kami sebagai eksportir? Silahkan dijawab Pak Sigit. Terima kasih Pak Taufik ya untuk pertanyaannya bagus sekali. Ya, memang di bidang ekspor impor ini sebenarnya tidak ada aturan khusus yang melindungi ya Bapak Ibu, kecuali memang ini adalah fungsi dubes nanti duta besar ini kita bisa minta bantuan dari duta besar yang ada di negara yang tujuan ekspor itu untuk bisa membantu karena kita nggak ada di saat ini tidak ada asosiasi dunia yang mengatur untuk menjaga eksportir agar tidak dibayar. Nah ini sebenarnya adalah person to person ya. Tapi memang lebih amannya ya mungkin memang populer sih 50% down payment setelah nanti
bayar, PL kita pegang, kemudian ya mungkin importirnya di negara, pembelinya di negara tujuan mungkin harus mungkin ya perlu harus verifikasi ya Bapak Taufik ya, verifikasi dulu bayarnya ini, atau kalau misalnya pertama kali ada pembeli gitu ya, minimal ya lunas setelah dapat kopi BL gitu. Mungkin kalau udah terlanjur 50% ini terus 50%-nya tidak dibayarkan ya, mungkin ada dua alternatif. Yang pertama mungkin minta freight forwarder untuk bantu menagihkan ya. Kemudian kita bisa minta dubes atau duta besar yang ada di negara ekspor importir tadi untuk bisa membantu menagihkan. Karena ini efektif juga ya Bapak Ibu, saya pernah pengalaman juga ada customer kita dari Turki itu udah beli, udah transfer ke Indonesia, tiket ya. Kemudian eksportirnya ini mungkin di Indonesia ini perorangan ya, jadi susah untuk berkomunikasi setelah dibayar, mereka mungkin hilang gitu, tapi data identitasnya ada. Nah, kita bisa bantu mencarikan orang tersebut dan kemudian di-share juga ke Dubes Turki untuk bisa membantu, dan itu sampai nanti ke intelijen dan kepolisian bisa membantu seperti itu. Stepnya memang sedikit panjang ya Bapak Ibu, tapi harus bersabar. Dari pengalaman itu mungkin bisa memberikan pencerahan ke Pak Taufik ya, atau Bapak sekalian, bahwa perdagangan internasional ini agak sedikit riskan juga, karena kalau nggak ditagih ya kita mau nagih ke Turki gitu kan, atau Indonesia ke Turki mau nagih. Nah, ini ya perlu tadi ketelitian dan memastikan lagi gitu. Kalau lebih amannya ya ex-work, barang dibayar di gudang, selesai baru kita nanti mereka ambil barang gitu. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Pak Taufik. Dan mudah-mudahan untuk next-nya, untuk ekspornya atau semua shipment berjalan dengan baik dan lancar, sampai dengan pembayaran dari buyer pun lancar ya Pak ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Triwahyuni, ini dari Modula, Singapura Pak. Pak Sigit, izin bertanya, saya Uni, untuk sertifikat hasil bumi, apa saja yang perlu disiapkan oleh eksportir? Apakah ada inspeksi dari barang yang akan diekspor? Terima kasih, silakan Pak Sigit. Terima kasih Bu Uni atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Untuk hasil bumi ini sebenarnya hanya fitosanitary Bu, ya. Jadi nanti dicek sama orang karantina, mungkin orang karantina juga paling ngecek sampelnya aja sih Bu. Jadi nggak semuanya dicek random tuh nggak. Orang karantina biasa memastikan barangnya ini bagus atau misalnya standar, atau misalnya oh ini barang misalnya ekspor jahe gitu ya. Ya kita misalnya nanti bisa dilihatkan oh ini Pak jahenya lagi proses, terus mereka nanti ambil sampel gitu. Itu aja sih Bu, kayak jahe, terus kemudian pinang, kemudian juga pernah ubi cilembu, itu pernah diekspor juga ke Singapura ya. Jadi orang karantina cuma melihat proses produksi aja, misalnya ubi cilembunya, oh seperti ini ubinya, dan mereka nanti membuatkan sertifikat fitosanitary. Jadi memang ada dua metode kalau misalnya pihak karantina mau datang ke factory, ke pabrik, ya bisa juga, atau biasanya kalau misalnya lagi banyak inspeksi, pihak karantina hanya memberikan sampel aja nanti, atau biasanya menunggu di pelabuhan gitu, cuma melihat oh ini barangnya misalnya jahe, atau oh ini kelapa gitu. Mereka hanya memastikan aja, tidak sampai ke kualitas segala macamnya Bu. Baik. Ini related juga nih Pak, ada yang menanyakan terkait sampel. Apakah pengiriman sampel juga butuh dokumen-dokumen yang tadi Bapak sampaikan? Misalnya nih, ada yang mau kirim sampel plywood, kan sampel gitu kan. Misalnya next-nya sih akan kirim 1 kontainer misalnya. Tapi ini masih sampel saja dulu, paling 1 kubik nggak nyampe karena hanya untuk sampel. Nah ini bagaimana? Apakah tetap dibutuhkan untuk dokumen-dokumen yang tadi Bapak sampaikan atau tidak perlu karena hanya sampel? Silahkan Pak. Terima kasih pertanyaannya. Sama sampel sebenarnya itu adalah bagian dari ekspor juga ya. Kemudian akan tetapi kalau misalnya sampelnya itu kecil ya, misalnya kecil cuma
misalnya 10 cm kali 10 cm, tapi kalau udah 1 kubik itu udah ekspor semua. Kalau misalnya sampel ya misalnya 1 kilo gitu kan, itu masih sampel lah. Misalnya produk-produk yang misalnya plywood kirim misalnya ya ukuran 20 kali 20 atau 30 kali kecil ukurannya, itu bisa dianggap sebagai sampel gitu. Dan kalau misalnya sudah misalnya kemarin kita pada pengalaman juga kirim 1 palet kayu ke Jepang, dan mereka minta fee legal juga dan kita buatkan. Jadi tidak menutup kemungkinan sampel juga harus kita siapkan juga, karena bea cukai mungkin ya, bea cukai di negara tujuan minta untuk proses pengeluaran barang di negara tujuannya. Baik, berarti tetap diperlukan untuk komoditi-komoditi tersebut ya Pak ya? Betul, jadi walaupun misalnya kita mau kirim apa tadi yang lagi populer misalnya kayak keraton ya, keraton misalnya. Iya, Mitragina, Speciosa, Pinang misalnya Pak. Misalnya keraton ini kita kirim 5 kilo misalnya, atau 5 kilo. 5 kilo itu harus kalau kita mau fitosanitari itu bisa. Ya, dari karantina bisa. Mereka punya standar kalau nggak salah 5 kilo ke bawah itu boleh disertifikan fitosanitari seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa nanti kalau misalnya kirim palet sampel 1 gitu kan, harus ada fee legal ya gitu. Harus di fee legal dan fumigasi juga. Baik, dan tentunya untuk pengurusan dokumen itu kayak Ocean bisa membantu untuk pengurusannya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu pusing juga bagaimana nih cara pengurusan fee legal. Nah, nanti bisa diskusi dengan saya, dengan Rinka ataupun tim kami. Ada tim admin yang akan menghandle inquiry-inquiry dari Bapak dan Ibu sekalian. Baik, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi, bisa dilanjut ya Pak Sigit ya. Silahkan ya, mungkin sampai jam 11.20 ya. Baik, baik, baik. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bapak Ignatius Ivan Lumen. Halo, selamat siang Pak Ivan. Iya, beliau menanyakan apakah apabila seorang eksportir barang dari Indonesia karena COVID-19, negara importir telah melarang barang dagangannya tersebut masuk ke negaranya dengan alasan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, apakah hal ini diperbolehkan? Adakah dasar hukum bagi negara importir untuk melarang perdagangan antar negara yang saya lakukan? Jika saya merugi, siapa yang akan bertanggung jawab? Silakan Pak Sigit. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Ivan. Sangat mungkin ini yang banyak sering dalam pandemi ini kasus-kasus seperti ini banyak sekali ya. Tapi dalam informasi yang saya terima memang tidak ada sebenarnya sih negara yang melarang atas barang, misalnya kayak kemarin kita dari India kita melarang barang dari India masuk ke Indonesia, itu tidak ada, karena ada proses tersendiri mungkin ya, karena virus ini kan tidak dibawa oleh barang ya, karena kan proses misalnya ada pengiriman dari Jakarta ke India itu perlu waktu sekitar 20 hari ya. Pasti mungkin virusnya sudah mati di dalam kapal itu misalnya, atau misalnya pakai udara perlu waktu ya antara 2 sampai 3 hari, terus nanti mungkin di karantina proses. Nah, mungkin perlu dibicarakan lagi ya Pak Ivan tadi ya dengan buyernya, sebenarnya coba kalau minta regulasi coba ya benar nggak gitu kan, negara tersebut ada mengeluarkan surat, misalnya surat keputusan melarang barang tersebut dari misalnya dari Indonesia nggak boleh masuk. Pasti kan itu ada temporary-nya Pak, ada batasannya, nggak selamanya, kecuali memang tidak ada hubungan bilateral ya antara Indonesia dengan negara tersebut, memang nggak bisa masuk gitu. Misalnya kayak Israel, ini nggak ada hubungan bilateral dengan Indonesia, jadi barang-barang tidak bisa masuk langsung ke Israel. Gitu. Mungkin Pak Ivan lebih komunikasi lagi dengan buyernya, pembelinya, kalau misalnya mereka mensyaratkan bahwa dari Indonesia tidak boleh masuk barangnya, nah, coba minta surat itunya Pak dari pemerintah mereka Pak, dari pemerintah negara tujuannya minta surat surat keputusan atau surat peraturannya gitu. Nanti kita bisa diskusikan juga nanti ini
tugas dubes lagi Pak. Mudah-mudahan nanti sih bisa dibantu oleh dubes yang ada di sana karena ini berhubungan dengan perdagangan. Itu biasa dubes bisa bantu seperti itu. Baik, memang ada beberapa negara juga yang mereka masih lockdown dan portnya pun sampai dibatasi ya Pak Sigit. Seperti kemarin ada customer kita juga pengiriman jahe dan itu masih tunggu lockdown di negara tujuan dibuka baru mereka bisa rilis. Namun kami doakan mudah-mudahan COVID-19 ini bisa segera sirna ya sehingga kita bisa kembali normal dan pengiriman ekspor pun makin banyak, kemudian space-nya pun akan kembali normal. Baik, ini masih ada beberapa pertanyaan, namun mungkin kita batasi 1 atau 2 penanya lagi ya Pak Sigit, mengingat waktu yang tadi Pak Sigit sampaikan, kita batasi sampai dengan jam 11.20. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Primula. Jika kami ekspor barang dan ternyata ada dokumen yang dibutuhkan untuk rilis di tujuan, tetapi tidak kami lampirkan sehingga barang jadi menggantung. Nah, apakah bisa dokumen tersebut kita buat menyusul dan ada batas waktunya kah hingga barang tersebut di-destroy di negara tujuan? Silakan untuk jawabannya Pak Sigit. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Primula ya. Ada beberapa dokumen itu bisa diterbitkan setelah barang berangkat. Ya, seperti misalnya kebutuhan barang ekspor misalnya perlu karantina gitu. Nah, karantina itu apakah barang sudah berangkat itu boleh nggak di karantina lagi gitu? Apa diterbitkan lagi? Ini kalau PITO ini nggak boleh. Jadi harus barang ini dilihat dicek pemberitahuan dulu ke karantina, nanti akan dicek baru diisut fitosanitari. Tapi kalau misalnya seperti COO atau dokumen lainnya yang tidak berhubungan dengan peraturan di kita itu bisa diterbitkan setelah barang sampai di negara tujuan gitu. Misalnya COO ini bisa diterbitkan setelah barang sampai gitu ya. Terus kemudian beberapa dokumen kayak MSDS biasalah bisa. Tapi kalau misalnya barang yang sudah keluar atau tadi yang sudah di atas kapal itu tidak bisa diisut lagi, misalnya tadi kayak LS, laporan surveyor, kemudian ilegal, itu udah nggak bisa gitu, ya nggak bisa diisut lagi. Jadi kalau barangnya sudah di atas kapal, yang ini mereka ilegal nggak bisa diisut. Gitu. Baik, tadi juga beliau menanyakan apakah ada batas waktunya Pak hingga barang tersebut di-destroy di negara tujuan? Di negara tujuan itu kita tidak tahu ya. Kalau di Indonesia kalau nggak salah 60 hari, 60 hari nanti diperpanjang lagi. Ya, tadi emang ada batasan waktunya sih. Kalau merujuk di Indonesia itu di Undang Kepabeanan itu kalau nggak salah 60 hari itu nggak diproses rilis sama importirnya itu akan dikuasai negara. Ya, kemudian kalau diberitahukan misalnya nggak diproses lagi sama importirnya, nanti akan di-destroy atau dilelang seperti itu. Baik. Mungkin di negara-negara lain mungkin beda-beda ya peraturannya ya. Baik, berarti disesuaikan dengan negara masing-masing ya Pak ya. Seperti di Indonesia tadi kurang lebihnya 2 bulan atau 60 hari. Namun misalnya di China itu kita harus cek kembali apakah di China sama atau mungkin berbeda, lebih panjang ataupun malah lebih cepat. Begitu ya Pak ya. Baik, baik. Oke, karena masih banyak sekali pertanyaan, ini terakhir ya Pak ya. Satu lagi boleh ya Pak Sigit? Ini pertanyaan terakhir dari Bapak Angga, PT Imtek. Untuk pertanyaan sebelumnya dari saya untuk UMKM lokal tersebut bisa bekerja sama dengan instansi apa Pak? Dengan mekanismenya bagaimana? Silakan. Terima kasih Pak Sigit. Angga ya. Pak Angga, mungkin pertanyaannya ini lebih ke mana nih? Instansi untuk apa nih? Untuk mendapatkan buyer atau untuk apa tadi? Atau mungkin bisa di open aja Pak Angga. Baik, boleh kita beri kesempatan ya Pak Angga, silakan bisa open mic dan juga untuk open kameranya bisa langsung disampaikan dengan Pak Sigit secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih Pak, melanjutkan itu kan untuk kita bayar Pak ya. Kebetulan kan rekanan-rekanan kami itu untuk UMKM lokal gitu Pak, jadi biar bisa bergerak untuk
para masyarakat lokalnya gitu. Jadi untuk importir beras ya Pak? Jagung, emping, durian, sama jengkol Pak. Oh, ini untuk Pak Angga proses pencarian buyer atau sudah melakukan ekspor sebelumnya Pak? Belum Pak, ini kita pencarian buyer. Pencarian buyer ya. Sebenarnya di pemerintah sudah ada di Dinas Koperasi UMKM Pak. Itu ada perdagangan internasional. Itu bisa diajak diskusi juga mengenai potensi-potensi lokal Pak. Jadi Dinas Koperasi UMKM itu sekarang juga memfasilitasi untuk upload di Pledge Market Pak. Jadi bisa nanti dari Dinas Koperasi itu bisa membantu juga untuk memasarkan produk di internasional. Oke, siap. Nah, nanti mungkin ini masukkan juga Pak Angga, dari mana lokasinya? Saya di Cilegon, Banten Pak. Di mana Pak? Maaf. Cilegon, Banten. Oh, di Banten ya. Cilegon, Banten ya Pak. Ya. Nextnya kita mungkin sih akan ada webinar ini Pak untuk potensi mencari buyer di luar negeri. Jadi nanti kita kasih ada materi juga untuk bisa gimana sih cara memasarkan produk-produk kita ini ke pledge market internasional gitu ya. Ya mungkin saat ini ada pledge market kalau di lokal domestik ya ada Bukalapak, ada Tokopedia. Nah, ada sebenarnya pledge market internasional Pak. Oke, siap. Nanti bisa di upload untuk ada yang premium juga, ada yang gratis. Jadi nanti langsung direct pembeli itu direct langsung ke Pak Angga gitu. Jadi, oke, siap. Mungkin nanti spesifikasi barangnya yang diminta, gitu. Ya, untuk mungkin itu ya Pak Angga ya jawabannya ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Sigit. Silakan Pak Angga, apakah sudah terpuaskan dari yang dijawab oleh Pak Sigit atau mungkin ada yang mau disampaikan kembali? Kami berikan mungkin 1 menit jika ada. Sudah cukup, sudah mengerti. Mungkin nanti akan tindak lanjutnya, mungkin bisa rekanan atau bersama kembali. Siap, terima kasih ya Pak ya. Jadi kami akan coba untuk buat sesegera mungkin untuk webinar yang sesi selanjutnya dengan tema bagaimana cara mendapatkan buyer di luar negeri dengan mudah. Ya, dan mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian calon eksportir atau mungkin yang memang sudah rutin ekspor dan ingin meningkatkan penjualannya di luar negeri. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin dari Pak Sigit ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri untuk webinar kali ini? Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semua. Semoga kejayaan ekspor Indonesia ini akan terulang kembali ya. Jadi potensi ekspor di Indonesia ini sangat luar biasa. Jadi kita bisa memanfaatkan untuk kesejahteraan ya UMKM sendiri. Jadi memang UMKM ini yang paling bisa bertahan di masa pandemi ini. Ya, banyak perusahaan-perusahaan besar itu tidak bisa bertahan karena COVID ya, UMKM ini bisa bertahan. Jadi mari Bapak Ibu sekalian bahwa potensi ekspor Indonesia ini sangat luar biasa. Jadi kita harusnya tidak tergantung dengan impor ya. Ekspor ini sangat luar biasa sekali, bisa memberikan pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa sekali buat ya kesejahteraan Indonesia terutama ya. Gitu. Mungkin cukup sekian Bu Rinka ya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Semoga pemaparan ini bisa bermanfaat pribadi buat saya dan kepada Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Sigit yang sudah memaparkan untuk materi webinar kali ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Untuk informasi bahwa PT Kai Ocean Indonesia ini tergabung juga di keagenan luar negeri dan juga domestik seperti GLA, Global Logistic Alliance, WSA, dan juga ALFI atau ILVA. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin melakukan pengiriman ekspor dari Indonesia ke end user di negara tujuan, kita sangat bisa untuk membantu pengirimannya. Dan juga jika Bapak Ibu ingin melakukan impor dari mulai pengambilan di negara asal hingga sampai di negara tujuan Indonesia, kami sangat bisa sekali untuk mensupport Bapak dan Ibu. Jadi silakan bisa menghubungi kami melalui nomor telepon yang sudah tercantum di grup webinar sesi 1 itu.
Dan sebelum kita tutup, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk mengikuti foto bersama dengan meng-open kamera terlebih dahulu dan juga menunjukkan jempolnya ya Bapak Ibu sekalian. Oke ya, baik, kita coba, kita hitung. Oke, baik, kita hitung 2 kali ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita hitung mundur, 3, 2, 1, cekrek. Oke, sekali lagi, oke boleh. 3, 2, 1, cekrek. Baik, terima kasih sekali Bapak dan Ibu sekalian. Luar biasa sekali ya. Kami doakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang mengikuti webinar di kesempatan kali ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga umur yang berkah. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati, tidak terasa ternyata sudah hampir 2 jam ya waktu berlalu, dan tiba saatnya kita harus pamit terlebih dahulu. Namun sebelum itu kami informasikan kembali bahwa Kai Ocean dapat memberikan servis berupa customs clearance, pengiriman menggunakan udara, laut, dan juga darat, dan kami mempunyai warehouse yang bisa disewakan berada di dekat Jakarta International Terminal, dan juga door-to-door service, kemudian tracking yang sudah dilengkapi dengan GPS tracing. Untuk ekspor import license atau undername, penyedia jasa sewa perusahaan bagi calon eksportir yang belum memiliki izin ekspor atau belum mempunyai perusahaan. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di acara webinar kali ini, dan kami juga mohon maaf ya Bapak Ibu jika terdapat banyak kekurangan. Insya Allah kami akan membuat webinar dengan tema lain di sesi yang akan datang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Bapak Sugita Sigit dan juga kepada seluruh peserta webinar hari ini. Saya akhiri, sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hingga 1 kami akan close dan kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin meninggalkan room Zoom meetingnya. Oke, baik, 3, 2, 1, kami persilakan.